Pemirsa, coklat menjadi salah satu kudapan yang banyak disukai masyarakat. Siapa sangka dari usaha coklat, seorang wanita di Yogyakarta bak menjadi seorang pahlawan yang sukses memberdayakan kakao dan juga mengangkat perekonomian warga setempat. Apa rahasia dari Dwi Martuti Rahayu? Simak obrolan selengkapnya selama 30 menit ke depan dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Ibu Dwi Martuti Rahayu atau yang biasa disapa oleh Bu Tuti selaku pengusaha coklat. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam, Mbak. Oke, Bu Tuti mungkin bisa diceritakan ke pemirsa Bu, sebenarnya kapan sih Bu dan bagaimana mulainya Bu Tuti ini bisa menemukan olahan coklat dengan pegagan? Coklat pegagan ini merupakan salah satu inovasi olahan pegagan yang saya ciptakan di tahun 2014, di mana pada waktu itu saya bersama dengan ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani Pawon Gendis, itu kebetulan saya ketuanya, dan olahan pegagan pada waktu kami berdiri tanggal 17 Mei 2013 itu kami putuskan menjadi satu komoditas yang akan kita unggulkan. Nah, kemudian saya ditanya oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pertanian dan Pangan, ini coklatnya dari mana? Karena sudah terlanjur dikenal menjadi coklatnya Kulon Progo. Kemudian saya ceritakan bahwa karena kami fokusnya di olahan pegagan, jadi coklatnya kami beli di toko bahan roti pada waktu itu. Nah, ini sangat miris sekali karena kami tinggal di wilayah Kapanewon Kalibawang yang menurut data Kulon Progo ini banyak sekali hasil panen, hasil bumi kakao, belum ada yang mengolah. Akhirnya di tahun 2016 kami ditantang oleh pemerintah Kulon Progo untuk bisa mengolah kakaonya Kulon Progo. Oke, tadi Bu Tuti kan menjelaskan bahwa awalnya untuk coklatnya sumbernya masih beli ya Bu di toko bahan roti gitu. Apa Bu yang pada akhirnya membuat untuk kita kolaborasikan yuk coklat dengan pegagan? Apakah di sana ada banyak komoditas pegagan gitu di sekitar Kalibawang? Iya, alasan kami memilih pegagan itu pertama, pegagan ini tempat bahan bakunya. Belum ada yang mengolah, artinya bahan bakunya sangat murah sekali. Terus, ini menurut penelitian juga, pegagan ini sebenarnya adalah tanaman herbal yang banyak sekali manfaatnya, seperti sebagai multivitamin otak, menambah daya ingat, terus mengobati berbagai macam penyakit, seperti asam urat, asma, tipes, penyakit saraf, terus cerebral palsy, termasuk untuk anak-anak masa pertumbuhan. Nah, kemudian dulunya ini kan dianggap sebelah mata, karena orang nggak tahu tentang pegagan, tentang manfaatnya. Sehingga nilai jualnya pun sama sekali nol, tidak ada sama sekali. Sehingga seperti ada tantangan untuk kami bisa mengangkat potensi yang sebenarnya potensi cukup besar sekali untuk bisnis, tapi kita aplikasikan untuk menjadi sebuah produk makanan menjadi makanan fungsional. Kalau ngomong-ngomong soal kakaonya Bu, sekarang setelah berada di bawah label Wondis, seberapa besar Bu potensi kakao di Kalibawang sekarang? Kalau berbicara besar tidaknya sangat besar sekali, mengingat kakao ini kan sudah dikenalkan oleh pemerintah Kulon Progo melalui gerakan menanam kakao itu sejak 30 tahunan yang lalu. Nah, sebelum adanya Wondis, masyarakat ini menjadikan tanaman kakao ini menjadi tanaman penghasil biji kakao saja dan dijual hanya dalam berbentuk biji kakao. Bahkan pernah juga banyak juga sampai sekarang yang dijual dalam bentuk gelondongan, masih buah segar gitu. Nah, ini kan juga peluang secara bisnis cukup menjanjikan karena pelaku olahannya belum ada di Kulon Progo pada waktu itu. Ditambah lagi menurut data juga daya konsumsi masyarakat Indonesia ini kan semakin terus meningkat 5-8% terhadap coklat gitu. Dan tren gaya hidup sehat juga semakin meningkat. Nah, ini secara bisnis sangat menjanjikan. Kalau dibandingkan Bu dengan coklat yang banyak beredar di pasaran gitu, apa Bu yang menjadi keunggulan coklat dengan pegagan ini? Kita ada 3 keunggulan yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Yang pertama, kami memproduksi coklat ini dengan hati.
hati para perempuan yang tergabung dalam kelompok wanita tani bernama Pawon Gendis. Berarti kita melakukan pemberdayaan masyarakat, baik untuk produksinya maupun pengadaan bahan bakunya. Kita bekerja sama dengan para petani lokal atau masyarakat yang mempunyai tanaman kakao dan pegagan. Kemudian kami juga mampu menerima orderan coklat custom, baik custom untuk desain kemasan seperti branding event atau perayaan ulang tahun pernikahan dan lain sebagainya, juga custom untuk komposisi. Sehingga kami juga menerima kerjasama dengan sistem reseller dan maklun. Kemudian karena rumah produksi kami ini berada di wilayah perkebunan kakao itu berarti kami juga mampu mengedukasi masyarakat dari hulu sampai hilir terkait kakao. Oke, kalau ngomong soal Bu Tuti sendiri nih, kan Bu Tuti yang menciptakan produk coklat pegagan ini ya Bu. Kalau boleh tahu Bu, keahlian memasaknya didapat dari mana Bu? Kebetulan saya ini lulusan SMA, pada waktu itu jurusannya IPS, jadi tidak nyambung dengan apa yang saya lakukan sekarang terkait pertanian maupun tentang olahannya. Jadi karena saya tipe orang yang suka tantangan, terus suka mencoba hal-hal baru. Nah, sehingga apa yang saya tekuni sekarang merupakan otodidak dan belajar dari berbagai macam sumber melalui amati, tiru, dan modifikasi. Dari bisnis yang sudah berkembang ini Bu, bagaimana Bu pada akhirnya jadi bisa memberdayakan masyarakat sekitar untuk bergabung ke bisnis yang Bu Tuti jalani ini? Pada awalnya dulu saya lakukan sendiri, karena dulu bisa dibilang iseng-iseng sih. Tepatnya di akhir tahun 2012 itu ada perlombaan dari satu event dengan wilayah satu kecamatan saja skalanya. Itu lomba olahan masak non beras non terigu. Kemudian iseng untuk mengikuti lomba dan akhirnya mendapatkan kejuaraan. Kemudian berlanjut iseng membuat produk. Nah, karena dulu tidak nyangka, tidak berpikir sampai sebesar ini, dulu ya kami kerjakan sendiri, terus dibantu oleh keluarga. Lama-lama kok ternyata apa yang kami hasilkan ini kok cukup diterima oleh masyarakat, sehingga permintaan semakin meningkat dan akhirnya juga mengajak khususnya ibu-ibu atau anggota yang tergabung dalam kelompok wanita tani Pawon Gendis, dan kita akhirnya memproduksi secara bersama-sama, sehingga pemberdayaannya termasuk untuk sumber daya manusianya untuk produksi. Usai jeda pemirsa, kita masih akan ngobrol dengan Bu Tuti tentang olahan coklat unik, coklat pegagan dari Kulon Progo. Tetaplah bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Masih menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan bersama saya Gita Rahma, dan masih terhubung dengan kita Bu Tuti, seorang pengusaha coklat unik dari Kabupaten Kulon Progo. Oke Bu Tuti, tadi sudah menjelaskan ya awal mulanya bagaimana bisa menemukan coklat unik yang berbahan baku salah satunya dicampurkan dengan pegagan gitu Bu. Apa Bu kendala yang mungkin dihadapi pada saat awal proses menemukan produk coklat pegagan ini? Kendalanya sebenarnya selama ini saya itu kalau ada kendala, ada masalah itu dianggap sebuah tantangan ya. Jadi pada waktu itu pertama terkait bahan bakunya. Ini kan masyarakat belum banyak nih mengerti tentang pegagan. Terus termasuk daya konsumsi coklat masyarakat Indonesia juga kan masih sangat rendah. Sehingga dua hal itu yang membuat saya menjadikan sebuah PR. Sehingga cara saya mengatasi masalah dan tantangan tersebut adalah dengan cara mengedukasi apa itu pegagan. Terus karena saya juga tidak mempunyai banyak bekal ilmu terkait tentang tanaman herbal itu, mau nggak mau saya juga banyak belajar. Akhirnya sharing-sharing juga. Banyak tamu yang datang, mereka malah kadang mengerti tentang pegagan. Akhirnya sumber-sumber pengetahuan itu saya dapat dari manapun, termasuk dari para tamu. Nah, terus untuk peningkatan daya konsumsi coklatnya, akhirnya juga mau nggak mau kami juga mengadakan edukasi. Makanan kami juga diterima, produk kami diterima, dan terbukti nilai jual tanaman pegagan yang dulunya 0 sekarang bisa menembus sampai 50.000 per kilonya pegagan segar. Sempat mengalami kegagalan nggak Bu dalam proses penciptaan resep atau menu coklat dengan pegagan ini?
kegagalan dulu waktu mencari komposisi yang tepat seperti apa ya. Karena pegagan ini kan tidak punya rasa yang spesifik. Seperti misalnya kalau cabai itu kan rasanya pedas gitu ya. Nah ini kan pegagan itu bisa dibilang seperti tanaman dedaunan yang lain gitu. Jadi ketika dicampurkan pegagan, itu nggak akan ada menemukan, oh kok rasanya iya benar pegagan atau tidak sama sekali. Jadi benar-benar yang kita tanamkan kepada konsumen itu bahwa ini memang ada pegagannya, pegagan untuk ini untuk ini. Nah karena biar apa ya perbedaan dicampur pegagan sama enggak ini biar nendang kalau dicampur pegagan, makanya muncullah kita apa ya branding coklat pegangan ini dengan sensasi krenyes. Tapi krenyesnya bukan karena pegagan saja, tetapi kami kombinasikan dengan olahan mocaf, modifikasi cassava flour, tepung singkong yang dimodifikasi itu kami olah menjadi makanan crispy dan kita masukkan pegagan, kemudian baru campurkan ke dalam coklat. Oke, setelah akhirnya menemukan nih Bu dan berhasil menciptakan coklat pegagan, gimana Bu respon masyarakat khususnya pasar gitu pada saat ada coklat pegagan dijual di pasaran? Alhamdulillah sangat baik sekali responnya, karena kebetulan juga coklat ini kan saya pilih jenis coklat yang tidak terlalu ngedak, karena memang pada waktu itu pasar kami memang masih pasar masyarakat biasa ya, bukan penggemar coklat sejati. Nah ini memang kami memilih coklat-coklat yang masih bisa diterima secara umum oleh masyarakat Indonesia, masih cenderung yang manis-manis, sehingga langsung diterima tanpa oh ini terlalu pahit atau terlalu manis, tidak. Kecuali kalau memang penikmat coklat tulen ya, sejati itu memang ini lebih manis. Terus dengan harga juga yang masih terjangkau, karena memang jenis coklatnya bukan yang coklat premium, jadi alhamdulillah diterima masyarakat, bahkan diklaim menjadi jenis coklat dengan varian satu-satunya di dunia hanya Wondis Coklat Kulon Progo Yogyakarta, yakni coklat pegagan. Oke, saat ini kan sudah menjadi oleh-oleh khas dari Kabupaten Kulon Progo ya Bu. Apa upaya yang Bu Tuti lakukan, yang konsisten selalu dilakukan untuk terus mempromosikan dan memperkenalkan coklat buatan Ibu? Iya, kami mempunyai banyak cara untuk mempromosikan produk kami. Selain dengan apa namanya konsep pemasaran B2C, ketemu langsung dengan customer, karena kami juga menerima kunjungan-kunjungan berbagai macam tujuan, seperti ada outing class, terus wisata edukasi, agroedu wisata, magang, penelitian, dan lain sebagainya. Selalu pasti kita tawarkan coklat pegagan salah satu produk dari Wondis Coklat. Kemudian kami kan juga punya media sosial. Nah, ini jangkauannya kan jauh lebih luas. Kalau boleh di-share sedikit Bu ke pemirsa, mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja proses dari awal mulai dari kakao sama pegagan mentah sampai jadi coklat itu seperti apa Bu proses pembuatannya? Jadi kalau untuk proses pembuatan coklat pegagan ini memang terpisah ya. Jadi kami misalnya untuk yang pegagan sendiri kami persiapkan untuk menjadi pegagan serbuk. Kemudian untuk olahan mokafnya kita buat menjadi makanan crispy. Nah, ini pegagannya kita masukkan ke dalam adonan makanan crispy tersebut, baru kita campurkan coklat. Nah, untuk proses pembuatan coklatnya ini, proses pasca panennya kami serahkan ke petani. Nah, di petani ini juga kami melakukan pendampingan terkait bagaimana memanen, terus mengupas buahnya, terus melakukan proses fermentasi, terus kemudian dijemur. Nah, setelah dijemur baru setelah kering melakukan proses sortir untuk dipisahkan ke grade-grade atau kelas-kelas. Nah, kemudian dikirim ke Wondis. Dikirim ke Wondis ini kami terima untuk kelas 1 dan 2. Nah, sampai Wondis kami ada uji belah. Nah, di situ nanti kita kualitas biji kakao dari petani dilihat dari keberhasilan fermentasi, terus bentuk fisiknya, apakah kempot, apakah gilik. Karena kalau kempot itu nanti tidak ada isinya, akan menjadi limbah saja. Kemudian apakah fermentasinya berhasil atau tidak, jamuran atau tidak, seperti itu. Nah, baru ke proses pengolahan. Yang pertama adalah proses penyangkrean atau roasting, kemudian dikupas kulitnya, kemudian dibuat pasta, diadoni, dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain, terus ada proses koncing, tempering, ditambahkan bahan untuk variannya, baru proses pencetakan, terakhir ke packaging. Dan satu hal yang menjadi poin kita juga bahwa
kami berupaya untuk nirlimbah. Tidak ada limbah yang terbuang, termasuk tadi kulit cangkang dari biji kakao. Setelah proses pengupasan, kita juga buat menjadi produk minuman seduh namanya kakao tea, kemudian juga sebagai pewarna kain, dan sebagai pupuk organik. Ya, Bu Tuti, yang namanya usaha itu kan pasti ada jatuh bangunnya ya, Bu. Pernah nggak sih, Bu, ada di titik jatuh gitu? Apalagi kemarin kan sempat ada pandemi COVID-19. Berpengaruh nggak, Bu, sama usaha yang Bu Tuti jalankan? Sangat berpengaruh, Mbak. Karena coklat ini kan di Indonesia apalagi ya, ini masih dianggap sebagai makanan istimewa. Nah, kalau di masa pandemi, itu kan paceklik ya, perekonomian benar-benar anjlok. Orang-orang masyarakat itu akan lebih mengutamakan mending buat beli beras daripada buat beli coklat. Satu batang coklat kami yang paling mahal itu kan 50.000 dengan berat 80 gram. Nah, ini kalau masyarakat memang benar-benar kesusahan perekonomian, mereka akan sangat lebih memilih beli beras dibandingkan beli coklat. Sehingga waktu pandemi itu benar-benar di titik nol. Tidak ada pemasukan sama sekali untuk beberapa bulan. Tapi kami tidak putus asa, terbukti kami tidak berpindah haluan ke usaha yang lain dan kami terus mempertahankan Wonis Coklat sampai sekarang. Usaha apa, Bu, yang Bu Tuti lakukan pada saat itu untuk terus mempertahankan keberadaan usaha Ibu ini? Pada waktu itu karena pemasukan tidak ada, jadi saya malah tidak berpikir untuk mencari pekerjaan yang lain, tidak, tapi malah saya membenahi diri. Baik untuk produksinya, kualitas produknya, seperti kami mendesain ulang beberapa produk, terus rumah produksinya kami perbaiki, sehingga pada waktu itu karena memang kita tidak bisa kemana-mana ya, ya sudah kita di rumah saja, beberes-beres gitu, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, dan harapannya nanti kalau kondisinya sudah normal, pengunjung boleh datang lagi ke tempat kami, sehingga kami jauh lebih siap, dan itu yang kami lakukan. Ya, saya jeda, kita masih akan kembali, tetaplah bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan bersama saya, Gita Rahma. Oke, Bu Tuti mungkin bisa diceritakan nih ke pemirsa. Pasti dalam namanya usaha pasti ada tantangan ya, Bu. Kalau yang sekarang ini dirasakan oleh Bu Tuti, tantangannya apa, Bu? Mungkin sudah ada kompetitor dengan produk serupa atau gimana, Bu? Kalau tantangan sampai saat ini masih di sekitar daya konsumsi coklat masyarakat Indonesia yang masih sangat rendah. Jadi coklat ini belum menjadi sebuah budaya seperti ngopi gitu, ngeteh itu kan belum ya Mbak ya. Nyoklat itu masih jarang. Oke, selain menghadirkan inovasi coklat yang unik nih, Bu, sekarang pengembangan usaha yang dilakukan oleh Bu Tuti apa, Bu, untuk terus mempertahankan usaha Ibu ini? Pada waktu pandemi mulai pasang surut itu, bahkan kami mendirikan, meluncing apa namanya ya, kegiatan turunan dari Wondis namanya Kedai Coklat Wondis, unit usaha dari Wondis namanya Kedai Coklat Wondis, yang letaknya juga berdampingan dengan rumah produksi kami, itu diantaranya. Nah, kami membuat Kedai Coklat ini juga merupakan salah satu upaya kami mengedukasi bagaimana coklat ini mampu diaplikasikan ke dalam menu-menu kedai yang kami sajikan. Terus yang lainnya, kami semakin memperluas kegiatan wisata edukasi dalam bentuk tadi tidak hanya tentang kunjungan toh, tetapi juga ada magang, ada penelitian, terus riset, sehingga kami juga banyak bekerja sama dengan akademisi seperti SMP, terus SMK, dan beberapa universitas, bahkan kami juga menjadi kampus merdekanya UGM, terus universitas-universitas yang lain, untuk melakukan kegiatan magang, penelitian, lab sos, dan lain sebagainya. Kalau ngomongin soal ekonomi, Bu, gimana, Bu, dampak ekonomi yang dirasakan oleh warga sekitar dari keberadaan usaha coklatnya Bu Tuti ini? Saya rasa cukup meningkat ya, cukup meningkat karena terbukti yang pertama, nilai jual pedagang kan yang dulunya 0, bahkan dianggap sebelah mata, dianggap pengganggu untuk para petani, ini kan sekarang sekilonya dari 25.000 sampai 50.000 kami mampu jual. Bahkan tanaman di dalam polybag pun bisa kita jual. Itu untuk pegagannya. Sedangkan pegagan ini kan
yang menanam tidak hanya saya saja. Ketika nilai jualnya naik, sekarang bisa ditemui di banyak tempat, khususnya Kulon Progo ini, masyarakat yang mulai menanam khusus pegagan atau minimal jika ada tanaman pegagan, mereka tidak akan buang, tapi mereka akan pelihara. Jadi tidak menjadi tanaman liar lagi. Kemudian dari kakaonya sendiri, dulu sebelum bekerja sama dengan Wodi Coklat ini kan harganya dihargai oleh para tengkulak, tetapi mereka tidak menuntut standar kualitas yang baik. Sehingga karena kualitasnya asalan, mereka membelinya juga asalan. Harga sekitar sekarang di Tengkulak itu harganya 20.000 paling tinggi. Sedangkan kami beli mampu 45, 37 sampai 50.000. Nah, apalagi tentang proses produksinya, kami juga bekerja sama selain untuk tenaga tim produksi kan ada reseller juga. Terus ada pihak-pihak yang membawa rombongan ke kami dan kami berbagi fee 10% dengan mereka. Artinya otomatis dong perekonomian masyarakat juga meningkat. Bu Tuti ini kan juga bisa dibilang sudah berhasil ya Bu mengangkat potensi lokal yang ada di Kalibawang khususnya dan juga secara nggak langsung mengangkat perekonomian warga sekitar. Nah, gimana Bu dukungan pemerintah setempat terhadap usaha coklatnya Bu Tuti ini? Alhamdulillah pemerintah semuanya mendukung, walaupun untuk dulu awal-awal ya wajar ya, karena kalau awal-awal itu orang kan masih ini orang mau ngapain gitu, kok rumput kok ditanam gitu. Bahkan pernah ada satu wartawan yang menuliskan di media cetak itu judulnya adalah nanam pegagan di Kerawongedan, karena benar itu terjadi. Pak Weki wonge, kamu itu orang gila gitu. Weki Wongedan nandur kok suket gitu, nanam kok rumput gitu. Dulu di Cemooh seperti itu, karena orang kan belum paham ini maksudnya apa gitu. Nah, ketika kami berhasil mengedukasi, mengolah, meningkatkan nilai ekonominya, akhirnya dukungan dari berbagai macam pihak. Dari dinas itu semua dinas sekarang mendukung kami. Terus pemerintahan dari tingkat pedukuhan, kelurahan, kecamatan juga mendukung, perbankan juga, terus universitas juga. Alhamdulillah banyak dukungan. Oke, saya banyak membaca di media online ya Bu, khususnya ini. Bu Tuti ini banyak disebut sebagai seorang pahlawan karena itu tadi bisa mengangkat potensi lokal yang ada di Kalibawang, bisa mengangkat perekonomian warga setempat juga gitu. Nah, kalau dari Bu Tuti sendiri tanggapannya apa Bu terhadap sebutan itu tadi? Sebenarnya itu berlebihan sih Mbak, bukan pahlawan. Cuma apa ya, pembuktian saja. Kan dulu kan di Cemooh ya, itu orang mau ngapain gitu. Mendingan kamu itu nanam cabai atau nanam padi dari tanamannya. Terus coklat. Siapa yang mau beli coklat? Mending buat beli beras dan bahan pokok lainnya. Ya, karena orang kan belum paham. Tetapi ketika itu berhasil, jadi pembuktian sih sebenarnya. Kalau pahlawan, enggak lah. Kan saya ini bergerak sampai di titik ini kan tidak sendiri. Banyak pihak-pihak yang sudah, yang kita kerjasama gitu kan. Oke Bu, sebagai seorang pengusaha yang sekarang sudah sukses, mungkin bisa di-share Bu tips ke pemirsa. Apa sih Bu tips dari Bu Tuti untuk bisa membangun, mengembangkan, dan mempertahankan usaha sampai sejauh ini? Tipsnya, kalau kalian belum menemukan jati dirinya, terus berpetualang. Karena saya yang sekarang ini tidak langsung sekarang seperti ini. Dulu usahanya itu pertamanya kan cucian motor, cucian mobil, buka angkringan, jualan bakso, jualan es campur, pecel lele, laundry. Nah, itu kan batu lompatan. Jadi nggak langsung seperti ini. Jadi kalau merasa, kok aku belum berhasil ya, kok aku belum belum stroke ya dengan usaha ini, teruslah mencoba. Karena itu proses belajar. Kemudian kalau sudah menemukan, terus berinovasi. Jangan takut ditiru. Terus kalau kita mengalami kegagalan, keterpurukan, jangan pantang menyerah. Karena yang membuat kita kuat itu juga salah satunya adalah keterpurukan. Oke, terakhir Bu Tuti, apa harapan Bu Tuti ke depan? Harapannya kegiatan ini mampu menginspirasi oleh masyarakat banyak. Terus jangan pantang menyerah, tentunya itu hikmah yang didapat. Ini kan baru sekilas tentang saya yang waktu sebentar saya ceritakan. Terus produk kami mudah-mudahan juga diterima. Coklat di Indonesia ini, kakao Indonesia ini menjadi produk coklat, malah berharap bukan dinikmati oleh masyarakat di luar negeri sana. Pengennya coklat Indonesia, salah satunya ada coklat Wondis, dinikmati oleh masyarakatnya sendiri Indonesia. Jadi dengan membeli produk kami tentunya berarti membantu perekonomian petani dalam mewujudkan kemandirian pangan dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia.
Pemirsa 30 menit sudah kita menyimak cerita sukses dari usaha manis coklat pegagan inovasi oleh Ibu Dwi Martuti Rahayu. Kini saatnya saya Gita Rahma beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.